balik lagi nih ke konten video tips and trick tahun 2020 dari AIESEC tahun 2022 ini. Jadi tahun ini ada yang beda nih, kita bisa ketemu langsung dengan pemateri tips and trick kali ini, dan yang pasti pematerinya itu spesial. Nah, siapa pemateri kali ini adalah Ibu Nelly. Halo Bu Nelly, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat semua Mbak ya. Alhamdulillah. Jadi yang seperti kita tahu nih, Bu Nelly ini udah punya banyak banget pengalaman tadi bidang juri, di bidang bisnis maupun yang lain sebagainya. Merupakan juri dan dosen Fasilkom yang sering kita kenal nih, yang bisa sedikit nih kita minta pengalamannya. Oke. Nah, Bu Nelly sendiri nih ya, sebelumnya kan pernah jadi juri ya Bu di AIESEC seperti itu ya Bu. Menurut Bu Nelly sendiri nih mengenai minat sama potensi yang dimiliki teman-teman mahasiswa Fasilkom sendiri seperti apa sih Bu? Ya, kalau saya ngelihat dari pengalaman ya juri beberapa kegiatan seperti AIESEC ya, dan juga beberapa kegiatan yang lain yang sejenis, minat dan antusiasme dari mahasiswa untuk mengikuti lomba itu sudah cukup bagus ya, bahkan bisa dibilang sangat bagus lah ya. Mereka cukup ramai mengikuti mulai dari babak penyisihannya gitu, sehingga kita tidak kesulitan untuk istilahnya tidak kekurangan peserta untuk melakukan seleksi, dan itu menjadi potensi yang perlu untuk kita terus kembangkan, untuk terus kita bina ya, supaya mereka tidak hanya berhenti di tingkat fakultas, supaya mereka nanti bisa lanjut untuk mengikuti event-event berikutnya. Bagus sekali. Nah, nih dari tahun ini sendiri kan kita punya mahasiswa baru dari angkatan 2021 nih Bu, dan mereka pasti menyadari bahwa perlombaan di SMA dan kuliah ini pasti berbeda sekali ya Bu. Gimana menurut Bu Nelly nih, gimana caranya tuh biar bisa mengajak teman-teman 21 atau memberikan motivasi seperti apa dan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk bisa ikut lomba di perkuliahan ini juga seperti apa Bu menurut Bu Nelly kira-kira? Ya, betul. Kebetulan ya kalau yang angkatan 2021 saya juga ada kelas yang mengajar angkatan 2021, yaitu tepatnya di mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi memang entrepreneurship, memang saya megang di situ, dan memang mata kuliah tersebut berbeda ya. Kalau Fasilkom kaitannya dengan ilmu komputer, mungkin matematika, algoritma, coding, tapi khusus mata kuliah kewirausahaan itu mindsetnya berbeda. Jadi mulai dari perkuliahan pertama aja itu sudah langsung mengubah mindset dulu, karena kan nggak lagi mikir ngitung, nggak lagi mikir ngoding, tetapi benar-benar mikir gimana berwirausaha, gimana menggali ide wirausaha. Nah, di situ juga bagaimana menumbuhkan semangat, pokoknya mindset, prinsip-prinsip dari seorang wirausaha itu seperti apa, atau orang yang mau maju itu seperti apa. Selain itu juga menurut saya sudah ada beberapa hal yang sudah dilakukan dari pihak kampus, misalnya dari kegiatan P2 Maba, pelatihan LKMM, itu sudah ada beberapa di antaranya yang materinya itu termasuk ke memotivasi mahasiswa, bagaimana mengembangkan kreativitas mahasiswa, berpikir kritis, prestatif, itu sudah ada di kegiatan-kegiatan itu, sehingga harapannya melalui apa istilahnya ya, pembekalan itu bisa menjadi arahan untuk mahasiswa, tidak lagi seperti waktu di SMA, tetapi di kuliah ini mereka bisa lebih mengembangkan potensinya lagi melalui kegiatan-kegiatan seperti salah satunya AIESEC ini. Seperti itu. Nah, ini baru juga bukan juga bedanya tadi di kuliah sama SMA dari bidang lombanya. Nah, gimana sih menurut Bu Nelly untuk bisa teman-teman tuh bisa tahu bidang lomba mana sih yang cocok sesuai dengan minat sama kemampuan dari masing-masingnya, itu seperti apa menurut Bu Nelly? Oke. Kalau menurut saya beberapa bidang, pastinya kalau bidang ilmu komputer gitu ya, itu bidang yang strategis. IT itu kan pasti dibutuhkan di mana-mana gitu ya. Nah, terus sedangkan saat ini mahasiswa itu tidak dibatasi untuk hanya fokus di bidangnya itu saja. Jadi misalnya jurusan Ilkom, nggak hanya dibatasin untuk jadi pegawai atau staf IT, enggak. Dari kementerian aja
itu sudah didukung salah satunya untuk entrepreneurship. Jadi memang dari negara entrepreneurship itu untuk semua bidang, untuk semua jurusan mereka diarahkan untuk ke bidang entrepreneurship-nya juga, karena memang negara mengharapkan mahasiswa ini kita kan punya potensi kelebihan demografi yang memang sangat besar di usia mahasiswa ini gitu ya. Nah itu diharapkan mereka mampu untuk menciptakan wirausaha di bidangnya masing-masing gitu, sehingga mereka nanti tidak hanya menjadi pegawai tetapi bisa menciptakan lapangan kerja. Nah bagi mahasiswa di Fasilkom, mereka mau ikut lomba apa selain dari bidang IT itu sendiri gitu ya, juga yang sangat banyak sekarang eventnya itu adalah bidang selain penelitian, kalau untuk akademis juga bidang wirausaha gitu, dan itu bidangnya bisa kolaborasi dengan manapun, karena kan IT ibaratnya menjadi apa ya, support ya, support system ya, mau bekerja sama nanti dengan bidang apa, keguruan kah, ekonomi kah, kedokteran kah, hukum kah, itu kan bisa gitu ya, jadi lebih fleksibel sih. Ya benar, apalagi teknologi sekarang lagi berkembang banget gitu, jadi bisa saling ditunjang. Betul. Oke, jadi ini Bu, selanjutnya kalau kita mau lomba nih Bu, entah di bidang apapun, terutama juga bistik ya Bu, kira-kira nih komponen apa saja sih yang harus kita persiapkan, dan sebaiknya tuh kita mulai dari mana sih Bu? Untuk ikut lomba itu? Mungkin bagi pemula ya, khususnya bagi pemula yang baru awal-awal mau ikut lomba gitu ya, saya harus memulai dari mana nih gitu ya. Pastinya pertama perbanyak referensi ya, melihat dari lomba-lomba yang sudah pernah ada itu juara-juaranya seperti apa, supaya ada gambaran, oh ternyata begini. Kemudian jangan takut untuk membaca sumber-sumber seperti kayak majalah-majalah bisnis, Forbes ya, itu memang mungkin sesuatu hal yang besar ya, tampak sudah besar, corporate, tapi kan untuk mencapai ke sana tuh memang dimulainya dari bawah, dari mahasiswa. Benar. Gitu loh, mahasiswa, bahkan mahasiswa yang baru masuk. Karena sekarang sudah sangat banyak banget yang sukses itu under 30. Banyak banget sekarang, karena memang fasilitas kan sangat mudah ya, sekarang benar. Beruntung sekali ya, generasi sekarang ini mereka sudah mudah banget fasilitasnya. Nah, saran saya yaitu tadi, mulai dari perbanyak referensi, melihat contohnya. Kalau misalnya di sekitar kita masih belum mengenal, saya belum punya kenalan yang pernah sukses di bidang ini, di wirausaha ini, cari di tempat yang lebih luas. Sekarang apalagi internet ya, mau cari di internet juga banyak, tinggal googling, tinggal searching, apa sih usaha-usaha atau lomba-lomba yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Dari situ kan ada gambaran, oh ternyata ada ini, oh ternyata ada ini. Itu paling tidak bisa membuka gambaran awal bagi mahasiswa bahkan yang pemula gitu. Itu sih mungkin tips awal gitu ya. Tapi kalau untuk yang sudah pengalaman, biasanya udah semester 3 ke atas sudah pernah ikut lomba, biasanya mereka udah punya banyak gambaran sih. Iya, berarti memanfaat media yang ada untuk cari betul. Referensi yang diperbanyak. Nah selanjutnya nih, kalau misalkan lomba, pasti yang paling dibingungkan itu kita pengen ikut lomba tapi kadang idenya belum ada gitu. Nah menurut Bu Nelly nih, ide bisnis seperti apa sih yang sebenarnya bisa membuat orang tertarik dan bisa untuk dilombakan, atau yang seperti apa sih Bu? Oke, sebetulnya kuncinya itu ada di inovasi. Ya, inovasi satu kata kunci itu. Kalau untuk baru gitu ya, baru itu luas ya. Baru itu bukan berarti suatu usaha yang belum pernah ada sebelumnya, enggak harus yang begitu gitu ya. Bahkan banyak sekali kita itu bisa memulai dari ATM, amati, tiru, tapi kemudian modifikasi gitu. Yang akan istilahnya yang berpotensi ya untuk berhasil, yang bisa menjawab atau bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada itu tidak harus selalu permasalahan yang baru, karena permasalahan yang lagi ramai pun mungkin masih ada celah yang masih belum terselesaikan, sehingga mungkin jenis usahanya mirip tetapi memberikan value tambahan, namanya added value ya. Jadi apa value tambahan dari usaha-usaha yang sudah ada, yang sedang ramai pun gitu ya. Kalau cuma niru terus sama, kita nanti kalah dengan yang sudah gede duluan gitu kan. Tetapi apa hal barunya yang akan ditambahkan? Hal baru itu bisa dari banyak hal.
ya, apakah dari sisi produknya, value produknya yang akan dijual, bisa dari sisi teknologinya gitu ya, teknologi produksi. Teknologi itu tidak harus selalu, karena kita IT ya, tidak harus selalu IT sebenarnya. Ya, jadi mungkin kalau gambarannya selama ini apa sih inovasi, apa sih kebaruannya? Oh, apakah harus selalu ada IT-nya? Sebenarnya enggak. Tapi teknologi dari misalnya produksinya mau menggunakan packaging yang baru misalnya, yang lebih ergonomis atau yang lebih istilahnya fungsionalnya itu lebih dapat gitu. Nah, itu sebenarnya merupakan suatu kebaruan. Jadi kalau mau mencari ide itu nggak harus selalu yang nggak pernah ada sebelumnya lah, susah. Bisa jadi malah kalau nggak ada sebelumnya, jangan-jangan memang itu tidak dibutuhkan gitu. Ya bisa jadi nggak dibutuhkan. Tetapi apa nih, boleh nih dari yang masuk ke yang sudah yang sedang rame, boleh. Tapi ciptakan diferensiasinya. Apa perbedaannya? Apa nilai lebihnya yang masuk ke situ? Atau dari yang sudah ada, mereka masih belum bisa mengcover apa. Nah, masuk di situnya, kasih nilai tambahnya di situ. Atau kalau misalnya tidak masuk ke yang cari sesuatu yang ada inovasi barunya. Nah, inovasi itu bagi sesuatu hal yang ada kebaruannya, itu sudah bisa dikatakan sebagai startup. Jadi startup itu merupakan usaha rintisan dengan teknologi baru. Definisinya begitu. Nah, startup itu tidak harus selalu berupa IT, tidak harus selalu berupa aplikasi, ya. Kadang kan salah persepsi ya, disangkanya kalau startup itu adalah usaha-usaha yang selalu ada aplikasinya gitu. Enggak, tetapi misalnya produksi atau ternak ikan misalnya. Oh, mungkin di dalam ternak ikannya pertama ngasih makannya manual, berikutnya dikasih makannya otomatis misalnya. Tapi masih belum ada aplikasinya misalnya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada ya, namanya e-fishery. Tapi kalau masih belum ada sebelumnya, benar-benar manual, dikasih dengan menggunakan mesin, teknologi mesin misalnya ya, yang menggunakan sensor aja, belum ke aplikasi, itu sudah merupakan sesuatu yang baru. Kalau misalnya kemudian ditambahkan aplikasi lagi, itu lebih bagus lagi gitu ya, itu peternakan. Atau misalnya jualan makanan yang sangat manual, sate misalnya ya, jualan sate. Biasanya kalau bungkus sate gimana? Bungkus sate kan biasanya pakai kertas dilipat-lipat gitu ya. Nah, mungkin ada teknologi packaging yang lebih ergonomis, yang mudah dipakai, mudah dibawa, atau lebih enak untuk megangnya. Nah, ketika itu adalah teknologi baru yang belum ada sebelumnya, itu sudah inovasi dan itu bisa merupakan startup namanya. Gitu ya. Jadi sangat luas ya, startup jangan hanya terbatas ini. Tapi karena kalian di ilmu komputer misalnya bisa mengaitkan dengan aplikasi misalnya, itu akan lebih bagus lagi. Berarti idenya tuh bisa nggak harus yang baru aja, harus cuma bener-bener baru gitu. Karena justru kalau bener-bener baru itu tadi jangan-jangan memang ide itu memang tidak ada yang butuh gitu. Makanya harus ada analisis pasar. Gitu. Oke, ini pengalaman dari Bu Neli juga ya sebagai juri ISIC tahun kemarin. Nah, menurut Bu Neli ini penulisan bisnis TIK itu seperti apa sih yang harus benar-benar perlu diperhatiin, dan kemarin tuh menjadi concern banget di kompetisi yang kemarin. Seperti apa? Yang pasti memang ya secara umum ya, biasanya bisnis lomba-lomba bisnis TIK, lomba-lomba bisnis, ide bisnis itu pasti bisa menuliskan BMC-nya, bisnis model. Namanya juga ide bisnis atau lomba bisnis, kan harus tahu bisnis modelnya seperti apa. Nah, itu harus bisa untuk membuat bisnis model. Biasanya yang paling umum bisnis model kanvas namanya ya. Kalau di Fasilkom itu saya sudah memberikannya secara wajib di kuliah KWU, itu kan udah diajarin, sama biasanya dikembangkan lagi ke pitch deck, karena biasanya pitch deck itu sudah merupakan bahan untuk present, biasanya untuk mempresentasikan apakah di hadapan investor atau di hadapan juri, itu memang lebih mudah pakai pitch deck. Di dalamnya sudah ada BMC-nya, ada bagian bisnis modelnya. Kenapa seperti itu? Karena itu sudah per poin dan itu sudah lengkap mewakili dari dia bisnisnya seperti apa, model pendapatannya gimana atau revenue-nya apa saja gitu kan, value-nya apa saja yang ditawarkan. Biasanya juga ada analisis kompetitor juga, analisis marketnya juga gitu ya. Itu sudah lengkap. Jadi minimal mereka bisa
menulis itu. Gitu. Kalau sudah bisa menulis itu dengan baik, biasanya perencanaan bisnisnya, bisnis modelnya itu sudah bagus. Baik. Oke. Gitu. Nah, Bun Meli sendiri nih ikut perlombaan terutama ISIC ini tuh manfaatnya itu apa aja sih buat teman-teman mahasiswa maupun yang baru maupun yang udah pernah ikut sebelum-sebelumnya kayak gitu Bu? Sangat bermanfaat ya, pastinya. Rugi banget kalau misalnya nggak ikut malah gitu ya. Udahlah, nggak usah mikirin menang kalahnya dulu. Tapi dengan ikut aja itu sudah bisa menambah pengetahuan, menambah pengalaman yang itu nggak bisa dibeli gitu loh. Nah, apalagi kalau misalnya nanti akan ada peluang untuk bisa menjuarai gitu ya. Kalau nggak ikut malah nggak ada peluang untuk menjuarai gitu. Tapi kalau ikut kan masih ada peluang untuk menjuarai. Tapi yang paling jelas ilmu yang paling mahal adalah pengalaman itu sendiri ya. Jadi sebaiknya mahasiswa ikut aja gitu, gali aja apa idenya gitu ya. Coba untuk menuangkan juga idenya, melatih komunikasi juga, melatih presentasi juga, banyak sekali ya. Walaupun nggak juara, banyak sekali yang bisa dia latih di situ. Jadi saya rasa nggak ada alasan untuk nggak ikut. Berarti manfaatnya selain dari hard skill, soft skillnya juga pasti bakal dapat ya Bu? Dapat banget. Mungkin di akhir nih mau nyampein apa sih buat teman-teman mahasiswa Fasilkom nih Bu, yang mau disampaikan pesan mungkin dari Bu Nelly? Oke. Buat mahasiswa Fasilkom, mahasiswa yang sangat saya sayangi, yang sangat saya cintai dan banggakan ya. Saya sangat bangga sebenarnya memang sama seluruh mahasiswa karena semua mahasiswa itu saya yakin memiliki potensi yang sangat besar tanpa terkecuali. Siapapun itu, dari manapun itu. Cuman yang perlu kalian tumbuhkan adalah percaya diri. Kalian hanya butuh percaya diri. Gitu ya. Jangan pernah meremehkan diri kalian sendiri. Jangan pernah. Kalian tidak pernah tahu kalau kalian keluarkan potensinya itu akan sebesar apa. Ya. Kalian kalau enggak apa ya, istilahnya kalau enggak dikeluarkan itu kan sebenarnya hanya perasaan kalian aja, penilaian kalian aja. Padahal sebenarnya saya yakin semua mahasiswa Fasilkom itu memiliki potensinya masing-masing. Tinggal percaya diri. Yakin sama dirinya sendiri. Udah, percaya aja. Kalau misalnya ada yang negatif-negatif mempengaruhi yang kayaknya kamu nggak bisa, tinggalin yang begitu-begitu. Deketin sama yang saling mendukung. Jadi sekarang saatnya bukan lagi persaingan ya antar mahasiswa. Tapi justru saatnya kolaborasi. Jadi dengan temennya itu bukan, wah kamu sainganku. Tidak begitu. Justru sekarang saya punya potensi apa, kamu punya potensi apa, yuk kita bisa kolaborasi apa. Saling berkembang bersama. Betul. Baik. Sekarang kalau mau berkembang, mau lebih gede itu kolaborasi. Bukan bersaing satu persatu gitu. Justru harus bersama-sama. Jadi semangat, percaya diri, kunci yang utama untuk maju, kemudian semangat untuk lari. Oke. Wah, sepertinya materi kita kali ini benar-benar pengalaman, bisa banget nih buat narik minat dan potensi kalian nih buat teman-teman mahasiswa buat ikut perlombaan yang salah satunya ISIC ini. Yang bisa kita rangkum dari kalian nih, kalau mau ikut lomba itu gak usah takut dan percaya diri, gali minat dan bakat kalian, cari ide dan inovasi sebanyak-banyaknya dan pelajari referensi yang ada karena sudah banyak media yang memfasilitasi seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian nih Seekers karena keterbatasan waktu juga dan sebenarnya udah banyak banget yang udah bisa kita gali dan manfaatnya, tips and trick buat kalian tuh banyak banget. Jadi sekian dari saya Alifta Rafika pamit undur diri. Terima kasih Bu Nelly. Sama-sama. See you in the next podcast. Bye Seekers. Halo Seekers, balik lagi ke konten video tips and trick ISIC 2022. Nah, tahun ini nih ada yang beda dari video tips and tricks tahun lalu. Nah, tahun ini kita bakal ngomong-ngomong langsung sama pemateri. Nah, pemateri kita kali ini tuh sangat keren banget. Merupakan pemenang dari ISIC tahun 2021 di bidang bisnis TIK. Siapa dia? Yaitu ada Mbak Karenina Gloria. Halo Mbak Nina. Halo. Apa kabar Mbak Nin? Baik. Oke, sebelum itu saya memperkenalkan diri, saya Alifta Rafika sebagai panitia ISIC 2022 yang akan memandu
jalannya video podcast tips and trick kali ini. Oke, mungkin buat kalian yang belum tahu Mbak Nina ini siapa, Mbak Nina ini tuh mahasiswi Fasilkom nih yang punya banyak prestasi. Nah, salah satunya ini di bidang bisnis TIK kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa menggali lebih untuk tanya-tanya nih soal tips and trick gimana sih biar jadi pemenang kayak gitu. Mungkin masuk aja nih. Menurut Mbak Nina ini, apa sih yang buat Mbak Nina itu tertarik untuk ikut lomba di bidang ini dibanding bidang yang lain? Oke, kalau kenapa tertarik ke bidang ini, jujur sebenarnya karena menyesuaikan sama ide yang kita punya ya. Jadi kayak dulu pas mikir-mikir mau ide apa kayak gitu, dan ide yang kita punya saat itu akhirnya lebih mengarah untuk ke bisnis TIK gitu, dan itu yang menyebabkan kita akhirnya coba belajar banyak tentang bisnis TIK dan juga ya memperdalam ilmu tentang bisnis TIK itu gitu. Oke, nah dalam pencarian ide nih kan pasti nyari ide itu nggak gampang gitu loh. Nah dalam mencari ide itu gimana sih biar ide itu bisa menarik dan gimana waktu itu bisa ketemu ide kayak gitu tuh yang bisa dilombakan? Pertama, kalau kita dalam cari ide tuh paling pertama pasti nyari masalah yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kayak brainstorming bareng. Kita tuh kalau nyari ide tuh sering meeting kayak brainstorming bareng, bahas ada ide apa di sekitar yang kita temuin gitu, kayak permasalahan-permasalahan sosial di sekitar kita, di sekitar anggota kelompoknya kayak gitu dibahas. Terus di sana kita cari, oh berarti ini tuh karena kita sebagai anak IT ya, kayak gimana sih IT itu bisa membantu masalah sosial itu gitu. Bagaimana IT bisa berperan di masalah-masalah yang ada di sekitar kita dan kita cari solusinya. Dan ya salah satunya yang kita ketemu, akhirnya kita ketemu kayak ide kita kemarin gitu. Oke, nah ini biasanya udah kayak nemu ide, udah kayak punya kepikiran nih mau bikin ini, mau bikin itu. Tapi nih kadang buat teman-teman mahasiswa baru atau kayak mungkin dari teman-teman anak 20 itu masih jarang yang mau ikut lomba kayak gitu loh. Gimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka gitu kalau misalkan bisa ikut lomba dan bisa memilih bidang lomba yang tepat bagi mereka? Oke, berarti lebih ke gimana biar percaya diri gitu ya. Ya supaya percaya diri ya kita harus percaya sama diri kita sendiri. Maksudnya kayak masalah tentang kepercayaan diri ataupun nggak mau mencoba ataupun hal-hal serupa lainnya, itu kan bukan masalah yang bisa diatasi oleh orang lain. Itu masalah yang harus diatasi oleh diri kita sendiri. Sumber masalahnya dari diri kita sendiri, ya solusinya harus dari diri kita sendiri. Dan itu ya jawabannya gampang banget. Gimana supaya kita bisa percaya diri, ya dari diri kita harus percaya sama diri kita sendiri. Jangan takut gagal, jangan takut mencoba, karena kan ya gak ada salahnya juga untuk mencoba kayak gitu sih. Oke, ya menarik banget ya, karena emang percaya diri tuh emang harus dibangun dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau kita udah percaya pasti ya. Oke, jadi ini juga kalau misalkan ikut lomba ya, selain kita harusnya percaya diri, kita harus udah punya ada ide dan lain-lain. Nah, untuk mempersiapkan lomba dengan baik itu sebenarnya kita harusnya mulai dari mana sih? Mungkin harus ada timnya seperti apa kayak gitu mungkin. Oke, untuk mempersiapkan lomba, tahap pertama yang paling penting pasti yaitu mempersiapkan tim, mempersiapkan kelompok. Memilih kelompok yang kira-kira bakal sesuai cara kerjanya, cara pikirnya, proses kerjanya, karena kan itu kita bakal kerja bareng-bareng cukup lama gitu. Dari kalau misalnya goalnya untuk win, pasti kita harus persiapkan dari tahap 1 sampai final gitu kan. Dan itu ada berbagai tahap, dan ya berarti kita harus mempersiapkan diri untuk mau kerjasama sama orang-orang itu di berbagai tahap itu. Jadi yang pertama pasti kita harus milih tim yang tepat, tim yang gak cuma asal deket atau kenal,
tapi lebih ke bisa bekerja sama, nggak harus yang benar-benar deket banget, nggak harus sama yang sahabat gitu, enggak kok. Tapi orang yang satu tujuan, satu istilahnya punya pola pikir yang sama, punya cara pikir yang sama, bisa saling ngertiin satu sama lain. Nah itu dari situ kan bisa kebentuk tim yang cocok dan tim yang tepat gitu. Nah dari situ mulai mikir kayak step-stepnya untuk kedepannya, dari mulai nyari ide untuk penyusunan, bagi tugas, siapa yang mungkin akan lebih untuk kita kan dalam pekerjaan lomba ini kayak ada berbagai bidang yang dikerjakan gitu kan, gak cuma nulis laporannya tapi juga perlu anak desainnya maupun lain-lainnya gitu. Jadi siapa yang misalnya lebih ke explore, cari data, atau siapa yang lebih ke menyusun nanti idenya gitu, kayak biasa kan aplikasi gitu ya, aplikasinya itu mau dibuat kayak gimana, fitur-fiturnya kayak gitu. Nah itu dibagi tugasnya, terus kayak siapa yang nanti desain, bikin mock up-nya dan lain-lain tuh siapa gitu. Nah dari sana baru bekerja sesuai porsi masing-masing, terus jangan lupa untuk terus ningkatin komunikasi, jaga komunikasi satu sama lain. Kalau ada yang sulit gitu jangan disimpan sendirian, tapi diajak ngobrol bareng-bareng satu kelompok. Kalau ada masalah langsung dibicarain. Nah kayak gitu, ya gitu sih mungkin yang harus dipersiapkan. Oke, ternyata cukup banyak dipersiapkan supaya bisa menjadi pemenang ya teman-teman. Nah selanjutnya nih, ini tuh ada pertanyaan dari salah satu followers Instagramnya Isaac nih. Mbak Nina sendiri kan juga udah pernah ikut Isaac dari tahun lalu aja, tapi udah tahun sebelumnya. Dari yang Mbak Nina rasakan, tantangan terberat apa sih yang Mbak Nina rasain dalam mengikuti kegiatan Isaac atau perlombaan? Oke, sebenarnya yang paling berat yaitu sih karena kita dalam kelompok pasti kita butuh kerjasama, dan untuk kerjasama kita harus menyesuaikan jadwal satu sama lain, kita harus menyesuaikan kayak cara pandang satu sama lain, ya mungkin ya paling sulit itu gitu loh. Dan juga dari menyesuaikan jadwal satu sama lain itu kan kebetulan kelompokku, timku yang dari awal kerja bareng di berbagai lomba yang udah diikutin tuh kita sama-sama sibuk, punya kesibukan masing-masing gitu, punya organisasi masing-masing, punya pekerjaan masing-masing juga di luar perkuliahan kayak gitu. Dan kita juga banyak matkul yang kadang juga beda-beda gitu jadwalnya. Dan ya di situ kita harus nyamain gitu loh, berusaha satu sama lain biar kita tuh bisa, kapan kita bisa ketemu, kapan kita bisa kerjain kayak gitu. Kita juga harus lebih ngertiin satu sama lain, kapan aku bisanya jam segini, aku bisanya jam segini kayak gitu. Kadang kita saling nge-backup satu sama lain kalau misalnya ada kerjaan yang belum selesai gitu sih. Mungkin tantangan paling berat tuh emang di gimana kita bisa jaga kekompakan satu sama lain gitu, karena kalau satunya udah males pasti yang lain juga bakal ikut males gitu. Satunya udah ngilang, yang lain juga pasti kayak udahlah nggak usah dikerjain kayak gitu. Jadi gimana cara biar tetap semangat dari awal sampai akhir dan bisa kerja sama, brainstorming sama-sama supaya bisa dapat ide yang terbaik dan juga saling nge-backup satu sama lain di apa yang dikerjakan gitu sih. Oke, ya benar banget. Berarti emang harus memberikan dampak yang positif juga untuk sekitar, apalagi kelompok kalau mau ikut lomba seperti itu. Nah sebenarnya tadi udah dijelasin ya Mbak Nin, udah ada tantangan, udah ada cara persiapan dan lain-lain. Nah menurut Mbak Nina nih sebagai mahasiswa, seberapa penting seharusnya kita seorang mahasiswa itu untuk ikut sebuah perlombaan? Oke, ini dijawab jujur apa dijawab yang memotivasi ya? Sebenarnya kalau aku ditanyain pertanyaan tentang kayak gini, jujur aku selalu ngembaliin ke orang-orang yang bertanya itu gitu loh. Maksudnya di setiap apapun yang kita lakukan itu kan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh.
Ketika kita pengen output A, ya kita harus cari tahu input yang diperlukan supaya bisa dapat output itu gimana gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya mimpi kita nggak sesuai sama perlombaan, aku juga nggak yang kayak ayo ikut lomba gini-gini, padahal nggak sesuai passion juga menurutku nggak perlu gitu loh. Tapi gimana, sedangkan kita anak IT pasti kita pengen dong kayak bisa dapat IPK yang bagus, bisa dapat prestasi yang cemerlang, bisa lulus cepat atau bisa dapat pengalaman sebanyak-banyaknya buat ditulis di CV kita atau bisa ditulis di portofolio kita. Nah, itu kan sebagian besar mimpi sebagian besar anak Fasilkom juga gitu loh. Sebagai banyak orang, apalagi anak IT tuh, kita semakin kesini tuh semakin banyak maksudnya tantangan, lawan, maksudnya bukan lawan gitu, tapi kayak ketika kita cari kerjaan, ketika kita cari itu semakin banyak lawan-lawan kita gitu loh. Nggak cuma kita aja, semakin banyak orang yang menggeluti bidang IT, dan kita harus semakin nunjukin dong kelebihan kita, value kita tuh gimana. Nah, selain mungkin kalau misalnya kita bisa punya, maksudnya ada berbagai orang yang bisa punya privilege, mereka bisa kerja, mereka bisa nerima kayak jokian atau nerima project-project di luar perkuliahan. Menurutku itu privilege banget, mereka bisa nunjukin value mereka dari sana. Tapi buat kita yang mungkin terbatas geraknya, cuma istilahnya baru start ketika kuliah, dulu SMA nggak pernah menggeluti bidang IT, ya lomba ini tuh salah satu tempat kita untuk nunjukin value kita gitu loh, untuk nunjukin kalau kita tuh juga bisa berprestasi, kita tuh juga bisa punya kemampuan gitu loh. Karena kan dengan kita mengikuti lomba, kita bisa menang, itu tuh kita bisa kayak diakui gitu loh. Oh, dia tuh salah satu menang, dia berhasil menang gitu loh. Dia berhasil melawan para peserta-peserta lainnya, dan itu bisa menunjukkan keunggulannya gitu sih. Oke, jadi mungkin untuk lomba ini bisa salah satu cara untuk menunjukkan value kita kepada orang lain kayak gitu. Nah, oke, jadi selanjutnya ya, menurut Mbak Nina sendiri nih, yang dirasain Mbak Nina, manfaat dari ikut lomba itu apa sih? Kalau yang tadi kan untuk gimana bisa mahasiswa nih, apa yang bakal mereka dapetin. Nah, kalau dari Mbak Nina sendiri, yang Mbak Nina rasain manfaat yang didapat setelah ikut lomba ini apa aja, Mbak? Oke, kalau dari aku sendiri, yang pertama pasti tentang kayak punya pengalaman gitu. Misalnya aku punya pengalaman ketika aku cerita ke orang gimana perkuliahanku tuh, aku nggak cuma cerita tentang aku masuk, misalnya aku datang kuliah pulang, atau sekarang kan kita online gitu, jadi kayak nggak cuma sekedar join Zoom terus ya udah leave kayak gitu doang, atau cuma sekedar ngerjain tugas doang. Tapi banyak hal yang bisa diceritain, gimana kayak cerita gimana ketika aku dan timku bekerja sama buat menyusun untuk lomba ini kayak gitu, lomba-lomba yang diikuti juga. Mungkin salah satu sisi juga bisa lebih dikenal orang kayak gitu. Itu menurutku juga positif kan, bukan berarti pengen dikenal banget, kayak pengen terkenal, tapi kayak kadang kita dikenal dosen, kadang kita dikenal teman-teman tuh bisa bermanfaat banget buat kita gitu. Kita dikenal dosen, kita bisa lebih istilahnya dosen tuh ketika kita kelas, kita tuh udah dikenal gitu loh. Kita gitu ya. Iya, di notice kayak bisa dosen tuh kadang di kelas bisa ngajak ngomong kita, ngobrol tentang perkuliahan kayak gitu, gimana kayak gitu-gitu. Menurutku tuh privilege yang aku dapat gitu loh dari aku mengikuti lomba, berhasil menang gitu-gitu. Juga pasti ya dari sisi lain ikut lomba pasti dapat cuan ya, penambah uang jajan pasti juga enak gitu. Ya, dan ya mungkin itu sih yang paling istilahnya manfaat yang paling kerasa gitu. Ya, cuman menambah sumber healing. Oh iya, tentu sumber saja. dana untuk healing ya pasti. Sama saya. Iya, betul. Oke, jadi tuh
kurang lebih itu tips and trick yang diberikan sama Mbak Nina nih soal tentang perlombaan di ISIC di bidang bisnis EK itu seperti itu, dan kalian sudah bisa tahu kan pengalaman Mbak Nina cukup banyak dan value-value yang bisa kalian ambil dari video podcast kali itu cukup banyak sekali. Nah kebetulan tadi itu bukan pertanyaan terakhir dari sesi video podcast kali ini teman-teman. Jadi makasih buat Mbak Nina udah mau hadir di video podcast tips and trick bidang bisnis TIK pada sesi kali ini. Terima kasih banyak Mbak Nina. Sama-sama. Oke, jadi see you seekers di video yang lain. Dadah.